Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa YouTube dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari beberapa suku, ya semuanya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du al-ayat. Semoga saudara sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezekinya, amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan perdana ini saya Ki Pak Bumi akan memperkenalkan podcast yang sengaja saya buat ini dengan ala kadarnya, yang maksudnya adalah untuk tempat edukasi. Saya akan mengedukasi beberapa fenomena-fenomena tentang dunia ilmu kebatinan, entah itu tentang pemasukan astral dan lain-lain. Saya akan edukasi di channel ini. Oke sahabat YouTube yang berbahagia, sebelum kita lanjut pembahasannya untuk yang pertama kali ini, silahkan dukung kami dengan klik, komen, like, dan subscribe, karena subscribe gratis, nggak merugikan. Oke? Ya. Sambil ngopi dan merokok, ya, karena memang podcast ini dinamakan ngopi bareng Ki Pak Bumi, jadi ya sambil ngopi saja. Dalam kesempatan yang perdana ini saya akan membahas tentang fenomena-fenomena yang sedang viral. Ya, walaupun fenomena yang viral itu banyak, tapi yang berhubungan dengan dunia ilmu mistis batinan itu ada salah satu fenomena yang ada di kalangan artis, ada kalangan media massa juga ada. Apa itu? Yaitu tentang membahas tentang boneka arwah. Sekarang kita akan mengetahui apa itu sih boneka arwah. Ya tentunya tidak ada kemungkinan bahwa banyak juga yang tahu, tapi untuk yang belum tahu saya akan membahas tentang hal ini. Boneka arwah itu dalam dunia itu ada dari daerah Eropa, ada daerah Asia. Yang kalau dalam daerah Eropa itu disebut dengan yang biasa spirit doll, boneka arwah. Dan boneka ini itu para dukun-dukun di Eropa sana, ya kalau dukun di Eropa sana itu disebut biasanya ini disebut dengan wizard. Jadi dukun di Eropa sana itu disebut dengan wizard. Itu kalau memang memproses boneka arwah tersebut itu membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama lah. Karena apa? Karena memerlukan bahan-bahan ritual khusus untuk disajikan, lantas untuk proses penarikannya. Jadi boneka arwah ini adalah sebuah boneka yang diritual khusus, dan di dalamnya itu ditarik dan dimasukkan sebuah arwah ataupun roh penasaran. Kalau di kita itu disebut roh penasaran. Karena apa? Karena disebut roh penasaran. Itu arwah-arwah yang dimasukkan itu bukan arwah-arwah biasa, tetapi khusus arwah yang memang rekam jejaknya pas waktu kematiannya itu mengalami sebuah kejadian-kejadian. Ya umpamanya pembunuhan, pemerkosaan, dibunuh ataupun dan lain-lain. Intinya yang memang ada rekam jejak yang tidak biasa. Itu para wizard tersebut itu memprosesnya dengan berbagai macam cara, mantra-mantra dan lain-lain, dengan persembahan dan lain-lain. Itu menarik arwah-arwah itu dan dimasukkan ke dalam boneka arwah. Nah, sekarang
Untuk apa? Pertanyaannya, untuk apa boneka arwah tersebut dibuat? Seperti kita tahu bahwa dalam dunia sekarang itu banyak orang membutuhkan popularitas, banyak membutuhkan spirit kekayaan, banyak membutuhkan banyak sekali. Nah itulah untuk yang para pemaharnya ataupun pembelinya itu membutuhkan untuk spirit dalam hal popularitas dan lain-lain. Makanya dibuat, dan arwah yang diambil pun, yang dimasukkan ke dalam boneka arwah tersebut pun disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi tidak sembarang apa, tarik cabut masuk, tidak seperti itu. Tapi disesuaikan dengan fungsi ataupun apa yang diinginkan nanti. Itu sekilas tentang boneka arwah yang dari daerah Karapasana yang disebut dengan spiritual. Sekarang ada lagi yang namanya boneka arwah yang dari daerah Asia. Daerah Asia ada juga yang disebut dengan Bumantong. Bumantong ini asli dari daerah Thailand. Jadi dari daerah Thailand tersebut itu sudah masyhur sekali di sana. Setiap kemungkinan itu setiap orang itu memiliki boneka arwah. Dan boneka arwah yang dari Thailand tersebut itu biasanya di dalamnya itu terdapat abu-abu jenazah. Jadi di dalam boneka tersebut itu kadang ada yang terdapat abu-abu jenazah. Abu jenazah yang bagaimana? Biasanya para pemblessing ataupun dukun spiritual yang dari Thailand tersebut itu memasukkan dalam prosesnya itu abu jenazah tersebut itu dari berbagai macam kalangan. Ada dalam kalangan bangsawan, dari abu jenazah pada kalangan bangsawan tersebut itu dimasukkan dan diproses dan lain-lain. Ada juga dari kalangan penekun dunia spiritual dimasukkan. Tergantung dari juga fungsi apa yang diinginkan nantinya. Karena apa? Energi dari orang-orang tersebut yang sudah meninggal, para bangsawan tersebut dan ahli spiritual itu mempunyai energi yang sangat besar sekali. Dan ketika dimasukkan nanti akan berfungsi sesuai dengan keinginan dari pembelinya ataupun pemaharnya. Sambil ngopi teman-teman, sambil ngerokok juga. Mohon maaf ya teman-teman. Kembali ke pembahasan tadi bahwa boneka arwah yang berasal dari daerah Asia itu biasanya dinamakan Bumantong, dan Bumantong tersebut itu berasal dari daerah Thailand. Biasanya boneka-boneka arwah ini saat diadopsi memiliki energi pelindungan, jadi ada energi pelindungannya. Namun kadang mereka itu memiliki sifat yang agak sombong. Jadi jiwa yang ada di dalam boneka arwah itu kadang memiliki sifat sombong. Karena apa? Karena ya yang dimasukkan itu berasal dari kalangan bangsawan. Sekarang ada lagi yang memang yang terbuat dari ini anak ambar. Boneka arwah tersebut terbuat dari anak ambar ataupun bahannya itu ada anak ambarnya. Dalam dunia ilmu kebatinan, ilmu hitam di Thailand sangat terkenal sekali istilah anak ambar. Apa sih anak ambar ini? Anak ambar adalah
yang berasal dari ibu-ibu yang memiliki kehamilan yang tidak diinginkan. Sekali lagi, anak kembar ini adalah janin manusia yang berasal dari ibu-ibu yang memiliki kehamilan yang tidak diinginkan. Di Thailand terkenal akan dunia malamnya sehingga angka kehamilan yang tidak diinginkan cukup tinggi. Perempuan yang memiliki kehamilan ini akan menyerahkan janinnya ke dukun-dukun yang memang mencari anak kembar buat proses dari boneka arwah. Makanya kita kadang melihat dalam tampilan televisi itu ada yang mengadopsi boneka arwah sebagai pengganti anak dan lain-lain. Itu banyak. Dan janin tersebut itu tidak boleh hancur. Ketika mau proses itu janin tersebut itu anak kembar tersebut itu tidak boleh hancur. Dimana nantinya diproses sedemikian rupa sehingga mengeluarkan minyak. Jadi janin ini diproses sedemikian rupa itu nanti ambil minyaknya. Ya bisa dibayangkanlah bagaimana prosesnya dan lain-lain supaya bisa diambil minyaknya. Yang minyaknya ini yang nantinya digunakan dukun tersebut untuk keperluan gaibnya. Seperti untuk santet bisa dan untuk dimasukkan ke jimat-jimat dalam amulet, dalam apapun yang mereka kadang bikin, dan dalam gumantong juga ini. Gumantong yang menggunakan minyak ini diyakini akan memiliki energi yang sangat tinggi dan aura yang sangat baik katanya, terutama untuk perlindungan ataupun proteksi. Yang membuat gumantong terlihat berbeda dengan boneka arwah lainnya adalah gumantong yang memiliki tato atau yang sering disebut dengan rajahan di sekujur tubuhnya, seperti yang ada di tampilan gambar ini. Ciri khasnya itu ada tato di sekujur tubuhnya. Itu adalah boneka arwah dari Thailand. Rajahan ini adalah suatu mantra khusus dari Thailand di mana berisikan perjanjian antara si arwah, si pembuat. Jadi si pembuat ini pemblessing lah. Kalau disebutnya itu si pemblessing, dan orang tua asuhnya atau yang pemaharnya itu. Mantra ini berguna menjaga si arwah agar bisa berbuat hal-hal si arwah agar tidak berbuat hal-hal yang tidak diinginkan. Jika si arwah melakukannya, dia akan merasakan panas di seluruh tubuhnya. Jadi mantra-mantra yang dipasang di tato di boneka arwah ini adalah mantra-mantra supaya untuk menjaga barangkali nanti arwah tersebut ini berbuat di luar kendali, dan ketika memang arwah tersebut berbuat di luar kendali, maka arwah tersebut akan merasa panas karena rajahan ini. Ya kalau memang si pemegangnya itu tidak ini nggak telat lah. Rajahan-rajahan antara gumantong satu dengan yang lainnya itulah sangat berbeda-beda. Jadi gumantong tersebut mempunyai rajahan yang tidak sama. Gumantong satu dengan gumantong satunya lagi itu tidak sama.
Ya tergantung dari fungsi dari si gumantong ini, si anak apa namanya boneka arwah ini. Sekarang bagaimana orang yang memang memiliki boneka gumantong tersebut itu berkomunikasi? Saya akan jelaskan, tapi perlu diingat, silahkan nanti kalau memang ada pertanyaan ataupun apa, ide-ide ataupun apa yang ingin membahas ataupun menanyakan tentang edukasi dalam bab kebatinan, silahkan ditulis di kolom komentar. Silahkan, akan saya jawab dan akan saya jelaskan, insya Allah. Oke, pemirsa YouTube yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasannya. Perbedaan lainnya antara gumantong dengan boneka arwah lainnya adalah saat berkomunikasi dengan spiritual ini. Dalam berkomunikasi harus menggunakan mantra khusus yang diberi nama itu kata. Kalau memang dari Thailand itu mantra khusus ini disebutkan kata. Kata. Masing-masing boneka memiliki kata yang berbeda-beda. Jadi boneka satu dengan boneka lainnya itu mempunyai mantra ataupun kata yang berbeda-beda. Biasanya orang tua asuh sebelumnya, atau kadang ini kan boneka arwah ini dipelihara oleh ini, diasuh oleh ini, lantas alih rawatkan kepada orang lain ataupun orang tua asuh yang sebelumnya, atau orang yang membuat gumantong. Orang yang membuat gumantong ini akan memberikan kata untuk bonekanya tersebut untuk keperluan sehari-hari, misalnya untuk memanggil arwahnya, memberi makannya, saat memberi sesaji, saat memujinya, dan saat meminta bantuannya, dan lain sebagainya. Arwah dari boneka ini juga bisa diajarkan bahasa sehari-hari yang digunakan oleh orang tua asuhnya. Maksudnya begini, ketika memang yang mengasuhnya ataupun yang memeliharanya ataupun yang memilikinya itu orang Jawa, maka si arwah tersebut yang sudah ada di dalam boneka arwah tersebut itu bisa diajarkan bahasa-bahasa sehari-hari dari si pemegangnya. Bahasa Jawa ya diajarkan bahasa Jawa itu bisa. Tapi memerlukan waktu untuk beradaptasi terhadap bahasa tersebut, ya karena memang tadinya itu berasal dari arwah-arwah penasaran dari orang-orang Thailand dan sebagainya. Jadi untuk memahami bahasa-bahasa si pemeliharanya maka perlu adaptasi. Untuk mendapatkan gumantong tidaklah mudah. Jadi tidak mudah satu hari ini ingin lantas dapat, itu tidak. Boneka khas Thailand ini hanya bisa dibeli dari Thailand dengan harga yang cukup mahal. Jadi harganya itu mahal, dibanding dengan boneka arwah lainnya, entah itu dari Eropa dan lain-lain, itu lebih mahal dari daerah Thailand. Nah, ngerokok dulu saudara. Orang yang mengadopsi boneka arwah ini harus cermat, khususnya untuk memilih si pembuat atau sering disebut dengan pemblessing. Jadi si pembuat boneka arwah tersebut disebut pemblessing, harus mengetahui dengan benar arwah-arwah yang mau dimasukkan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari si pembelinya. Dan si pembelinya ataupun si pemegangnya juga harus mengetahui nama dari si pemblessingnya, atau kadang di daerah Jawa ini kadang ada yang namanya dalang. Ini pembuatnya adalah dalang siapa, itu kadang seperti itu.
dalam dunia spiritual. Karena apa? Dalam pemrosesannya itu memerlukan proses yang tidak cepat ataupun cukup lama. Biasanya diperlukan waktu sebulan lah, sebulan sebelum dikirim ke pembelinya. Jadi kontak dulu dengan pemblessingnya, lantas data-data diri dengan kepentingannya apa, lantas baru diproses dari sebulan ke depan baru bisa dikirim. Sekarang kita pertanyakan, bahayakah memiliki boneka arwah? Oke. Menurut saudara-saudara semua, bahayakah memiliki boneka arwah tersebut? Menurut saya, pendapat saya pribadi sesuai dengan pengalaman dan kemampuan spiritual saya, untuk orang awam dalam dunia kebatinan tentu saja membahayakan. Karena apa? Karena si arwah dalam boneka ini akan berpotensi besar mengganggu jiwa si pemiliknya. Ingat, si arwah dalam boneka ini akan berpotensi mengganggu jiwa si pemiliknya. Tidak hanya ke pemiliknya, juga keluarga dari si empunya boneka arwah ini. Bisa jadi si pemeliharanya akan ada kelainan perilaku kejiwaan, kelainan perilaku kejiwaan. Dan lebih buruknya lagi yang tidak diinginkan, itu bisa mengakibatkan malapetaka dari si arwah dalam boneka tersebut. Kenapa bisa? Ya, karena di dalam boneka arwah ini itu terdapat arwah ataupun jiwa penasaran ataupun roh penasaran dari proses kematiannya. Jadi ada rekam dendam, rekam jejak amarah dalam sosok roh tersebut. Jadi tidak bisa aman-aman saja, itu tidak. Apalagi si pemegangannya itu tidak memiliki basic apapun dalam dunia kebatinan. Bahaya sekali. Makanya semua terserah sahabat sekalian cinta YouTube, mau ikutan memiliki boneka arwah atau tidak terserah. Yang jelas saya sudah memberikan edukasi semacam itu sesuai dengan pengalaman saya. Alangkah lebih baiknya memang ya cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun Tuhan kita semua untuk hal-hal apa yang kita butuhkan. Karena apa? Dalam Islam, ini konteksnya dalam Islam. Ud'uni istajibu lakum. Kata Allah, memintalah kepadaku dengan sungguh-sungguh, pasti akan aku Allah ijabahi. Jadi tergantung dari kita yang cara memintanya kepada Allah. Cukup dengan hal itu saja menurut saya. Tapi kalau menurut panjenengan sedoyo, saudara, sahabat semua, itu lain, ya terserah, itu hak masing-masing. Saya cukup hanya mengedukasi bagaimana sistemnya dan lain-lain supaya sahabat YouTube semua itu ada sebuah wawasan tentang hal-hal apa yang beredar di media massa. Dan yang sudah saya jelaskan tadi itu berhubungan dengan masalah boneka arwah yang lagi viral-viral. Bisa diambil kesimpulan, silahkan. Semoga apa yang saya jelaskan ini itu bermanfaat bagi pemirsa sahabat YouTube yang berbahagia semua. Oke, sebelum saya akhiri, silahkan bagi pemirsa YouTube yang mau menanyakan dalam hal-hal apa edukasi, dalam hal spiritual, tuliskan di kolom komentar sejelas-jelasnya. Nanti insya Allah saya akan
bahas dan saya akan jawab. Oke, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi pahit.